Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik untuk sahabat Tera Cinta dimanapun panjenengan berada. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya kematian itu pasti akan merenggut kita semua. Kematian bukan untuk ditakuti, tapi disadari. Mengingat kematian berarti menyadari dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa pada waktunya saat itu akan datang juga. Seharusnya ini bukan melemahkan, tapi sekedar menjadi rem untuk kita tidak mengumbar keserakahan di atas bumi ini. Sudah siapkah kita? Sejauh mana kesiapan kita? Saya Tera Cinta, respect untuk panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal munafiq yahrabu binni ya munafiquna anna muwafiqul haqqi azza wa jalla fi ghadabihi alaikum qad ja'alani naran muqidatan alaikum fa in tubtum wa qabiltum ma aqulu lakum wa sabartum ala khusunati kalami kuntu alaikum barda wa salam wailakum ma tastahibbuna. Ya, celakalah bagi dirimu apa sesungguhnya yang kau inginkan. Aku tidak mengerti sebetulnya kamunya maunya apa sih. Ta'atukum lahiratun, ketaatanmu, sholatmu, ibadahmu, puasamu, zakatmu, hajimu, dan semua ketaatan-ketaatan itu ala zahiratun, bisa kelihatan kelihatan mata, bisa saya lihat, bisa saya rasakan, zahir semua itu kelihatan. Wa ma'asikum batina, tetapi dosa-dosamu itu tersembunyi. Ya. Kenapa demikian? Memang seperti itu. Orang itu ketika berbuat baik selalu ingin dilihat oleh orang lain. Betul nggak? Tapi ketika engkau berbuat jahat, engkau sembunyikan. Bisa nggak dibalik? Ketika berbuat baik bersembunyi, ketika berbuat jahat kita umumkan. Itu yang jadi persoalan, sehingga kita tidak bisa menilai kebaikan seseorang, kita tidak bisa menilai kejahatan seseorang. Yang tahu siapa ya kamu diri sendiri, itu persoalannya. Antum an qaribin ma'khuduna biyadil maut. Tidak akan lama lagi kamu pasti akan direnggut oleh kematian. Percayalah. Di ruangan ini juga akan mati semuanya, satu persatu. Siapa yang dahulu saya nggak tahu. Apakah yang usianya tua lebih dulu pulangnya? Enggak juga. Apalagi kamu bayi lahir, saya juga pernah punya anak, hidupnya hanya setengah jam, setelah itu mati. Ya mati sesar, ya kena tokso, kena virus tokso, disesar, ya, bernapas dalam inkubasi 1,5 jam, udah hanya dikasih jatah setengah jam kok. Ya, yang umurnya sampai 150 tahun ada, 115 ada di dunia ini. Ya, dapat peling bonus ya, dikasih bonus ya. Termasuk usia saya juga bonus kan. Jadi kalau usia saya 75 tahun, standarnya itu 63 tahun, berarti dapat bonus berapa tuh? 12 tahun dapat bonus ya. Alhamdulillah dikasih bonus kan begitu. Dan saya sangat bahagia sekali karena saya sadar ternyata banyak orang yang mendoakan saya kok.
Ya, di majlis-majlis dikir Bamimah selalu dikirimin Fatihah. Ya, di laut, di pondok, di majlis yang lainnya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya yang mendoakan saya. Mungkin sampai ini saya sehat walafiat adalah karena doa-doa kalian semuanya. Amin. Itu aja. Iya, alhamdulillah. Antum an qaribin ma'khuduna biyadil maut wasaqam. Kemudian juga di samping itu juga berbagai macam penyakit mulai muncul. Kalau sudah usia di atas 50 tahun itu ya asam uratnya nongol, kolesterolnya nongol, diabetesnya nongol, tensinya meningkat, gangguan prostat, gangguan ginjal, gangguan paru-paru, dan semuanya itu penyakit-penyakit degeneratif yang tidak ada obatnya. Ya, karena apa? Ya karena otot-otot kita juga tidak sekencang dulu lagi, terus melemah. Iya, darah mengalir juga tidak selancar seperti dulu. Karena jantung kita berdegup sudah 75 tahun, mau seberapa lagi? Maka perlu dibantu dengan olahraga yang rutin dan sebagainya. Olahraga itu penting sekali. Adapun kalau ada kiai yang mengharamkan olahraga, ya udahlah abaikan saja, nggak usah bertengkar. Iya. Nggak usah bertengkar. Iya. Ya karena bal-balan itu, sepak bola itu adalah serupa seperti kerajaan Umayyah menendangin kepalanya Sayyidina Husain. Ya kan di bal-balan kepalanya itu buat main-mainan. Padahal cucunya Rasul ya. Ya udah, nanti cerita itu saya dituduh Syiah lagi. Ya udah mangga silakan. Ya itu saja. Ya biarkan saja orang menilai bagaimana engkau menghargai sesuatu benda, menaksir harganya, melihat manfaatnya, melihat kualitasnya. Tapi kamu tidak pernah melihat bendanya, mungkin enggak? Apalagi manusia yang ketemunya juga belum. Menilai manusia itu, sekalipun kita sudah ketemu orangnya, melihat mukanya, melihat senyumnya, melihat baca kitabnya, melihat bagaimana dia, belum tentu penilaian kita tepat kok. Apalagi kena juga enggak. Kena juga enggak, ketemu juga enggak pernah. Hanya mendengar satu ceramah di YouTube, langsung dia komentar begini. Hebat banget ya. Ya, menjadi seseorang kena juga tidak. Yang kita di hadapan kita juga, seorang istri juga banyak yang tidak mengenali suaminya. Setelah mati baru dia nanya, jadi suami saya itu waliullah. Ya telat itu mah. Waktu hidup ditotoki sentong terus kepalanya. Setelah mati baru sadar dari istrinya waliullah, suami waliullah. Seperti itu. Atau juga sebaliknya, seorang suami ya masuk gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, nyebrang lautan, mencari mursyid, mencari waliullah untuk membimbing dia. Ketemu dengan wali yang sesungguhnya, dia ketawa, kamu goblok nyari-nyari mursyid. Di sampingmu sudah hebat jadi mursyid kok. Siapa? Ya istrimu itu. Oh gitu. Iya. Begitu pulang, kata istrinya sambil telap pinggang, baru tahu lo ya. Ya seperti itu terjadi. Kita bisa menilai kok. Seorang waliullah kan tidak mungkin akan menampilkan kebaikan-kebaikannya, kesalehannya, nggak mungkin dong. Iya. Ya artinya begini ya. Yakin nggak bahwa kalau sholat Jumat orang semua sunnah qobliyah dan ba'diyah semua, betul nggak? Di masjid sholat Jumat tuh
Qobliyah ba'diyah. Apa yakin setiap sholat ada qobliyah ba'diyahnya? Jujur aja deh. Jujur aja, ya itu persoalannya. Jadi ingin menampilkan kesolehan itu ya saya tidak menyalahkan ya. Silakan saja. Itu hak kamu sendiri. Hanya yang menjadi masalah adalah begini. Kenapa riya itu disebut kemusyrikan ya, kemusyrikan juga? Karena di dalam hati orang yang terkena penyakit riya itu merasa tidak cukup disaksikan oleh Allah saja. Jadi harus ada saksi lain juga, manusia supaya lebih mantep gitu. Kalau yang tahu hanya Allah aja kan nggak enak. Artinya kan menyepelekan Tuhan kan. Itu persoalannya, itu aja semua. Itu. Lanjut. Wa ma'asikum batinatun antum an qaribin ma'khuduna biyadil maut wasaqami thumma tusjanuna fi sijni narillahi azza wa jalla. Kemudian setelah mati kamu akan dipenjara dalam penjara nerakanya Allah nanti. Ya. Wa antum muqassiruna fil a'mal ma tastahyuna qad ratitum bil batadati fi naharikum wa lailikum. Kamu semuanya adalah sembrono, muqassiruna, sembrono, lalawura, asal goyang saja dalam mengerjakan sesuatu, tidak pernah sempurna. Sudah waktunya terlambat terus, cara melakukannya juga tidak sempurna, banyak kesalahan di sana sini dan tidak pernah melakukan perbaikan. Muqassiruna fil amal ma tastahyuna, tidak pernah merasa malu. Raditum bil batalati fi naharikum wa lailikum. Ya, kamu sehari-hari siang malam hanya nganggur aja. Hidupnya waktu untuk bermain-main, untuk mengupat, mencaci maki orang, mengomentari ceramah orang, menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang, menyesat-nyesatkan orang, dan terus setiap hari. Ada pahalanya nggak sih mencaci orang tuh? Jujur. Barangkali pahalanya gede gitu. Kafir itu ada pahala tuh. Gitu. Ya udahlah. Yang penting ketika engkau dikafirkan orang, Anda nggak usah bantah. Biar Allah yang menentukan siapa yang kafir, itu aja. Setuju nggak gitu? Tolong. Ya, kalau kamu pengen jadi murid saya, jangan membantah. Diam saja, ya katakan saja, biar Allah yang menentukan. Sekalipun semua orang mengkafirkan kamu, hatimu harus tegar, karena yang bisa memutuskan kamu kafir hanya Allah saja. Yang semuanya itu hanya anggapan masing-masing saja, hanya praduga mereka. Sebenarnya kita tidak tahu urusan hati orang kok. Memangnya tahu kamu orang itu yakin atau tidak yakin? Orang itu percaya atau tidak percaya? Enggak kok. Itu kan anggapan saja. Ya biaran aja. Itu. Jadi artinya apa? Ya udah, diam saja. Oke, terima kasih. Kamu kafir? Ya udah, makasih. Murtad lo? Ya, suwun. Itu aja. Yang penting tolong jangan bertengkar. Itu aja. Dan kamu juga jangan mengkafir-kafirkan orang. Ya, biarkan Allah yang menentukan. Saya khawatir kalau kamu mengkafirkan orang, nanti kamu sendiri yang kafir. Itu aja. Ya. Takfir, jamaah takfiriyah semacam itu. Ya, turiduna ma indallah azza wa jalla ma taksir. Kamu mengharapkan mendapatkan sesuatu dari Allah,
tapi tugas-tugas yang Allah berikan kepadamu kau abaikan semua. Dasarnya apa? Kamu minta sesuatu dari Allah, tapi segala perintahnya kau abaikan semuanya. Bagaimana saya akan membantu kamu? Tugas-tugasmu tidak pernah kau lakukan. Mikir dong. Itu aja persoalannya.